wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang strategi harga. Strategi harga atau penetapan harga adalah suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Tujuan penetapan harga itu ada tujuan berorientasi pada laba. Kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Yang keempat, ada tujuan strategi harga dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga. Bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri ledger. Adanya metode dalam penetapan harga. Metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu adanya skimming pricing method. Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru atau inovatif selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Yang kedua, penetration pricing method. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat dan mengurangi biaya per unit dan mengurangi kemampuan pesaing. Karena harga yang rendah menyebabkan margin yang dilakukan atau yang diperoleh setiap perusahaan menjadi terbatas. Yang ketiga, adanya prestige pricing method, yaitu harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau prestige suatu barang atau jasa. Yang keempat, adanya pricing lining method. Metode ini dilakukan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, produsen menjual ke pengecer dengan harga yang sama, kemudian pengecer menambah presentasi markup yang berbeda sehingga tingkat harganya berbeda. Yang kedua, produsen merancang produk dengan tingkat harga yang berbeda-beda dan pengecer menambah presentase markup sehingga harga jual ke konsumen akan bervariasi. Terus adanya metode penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama, standard markup pricing merupakan penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambahkan persentase atau markup tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Yang kedua, cost plus percentage of cost pricing merupakan penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Metode ini seringkali digunakan untuk menentukan harga suatu item atau hanya beberapa item. Yang ketiga, cost plus fixed fee pricing. Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal, seperti mobil, pesawat, atau satelit. Yang keempat, experience curve pricing menggunakan asumsi bahwa unit cost barang atau jasa akan menurun 10-30% untuk setiap peningkatan sebesar 2 kali lipat pada penjualan. Adanya metode penetapan harga berbasis laba. Yang pertama, target profit pricing.
Penetapan harga berdasarkan besarnya target laba tahunan yang ditetapkan secara spesifik. Yang kedua, target return on sales pricing. Perusahaan menetapkan harga yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Yang ketiga, target return on investment pricing. Penetapan harga berdasarkan target ROI yang ditetapkan. Adanya diskon, harga, dan potongan. Itu ada 5. Yang pertama ada cash discount, pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihan mereka dengan segera. Adanya quantity discount, pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam volume besar. Diskon ini memberikan insentif bagi pelanggan yang memilih lebih banyak dari satu penjualan tertentu dan bukan dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, functional discount atau trade discount. Diskon yang ditawarkan oleh penjual kepada anggota saluran yang melaksanakan fungsi tertentu, seperti penjualan, penyimpanan, dan pencatatan. Yang keempat, seasonal discount, pengurangan harga bagi pembeli yang membeli barang atau jasa di luar musim. Yang kelima, allowance, yaitu tukar tambah, trade-in allowance, pengurangan harga yang diberikan ketika konsumen menurunkan barang lama untuk membeli barang baru, atau potongan harga promosi atau promotional allowance, pembayaran atau pengurangan harga untuk memberikan penghargaan kepada penyalur atas partisipasinya dalam program iklan dan dukungan penjualan. Harga promosi itu ada 7. Yang pertama adalah loss leader pricing, menentukan harga barang dan jasa yang mempunyai merek untuk mendorong transaksi pembelian yang lebih banyak. Yang kedua, special event pricing, penjual mengenakan harga khusus pada saat atau peristiwa tertentu. Adanya cash rebate, pabrik yang memberikan potongan harga untuk periode tertentu untuk mendorong terjadinya pembelian. Adanya low interest financing. Di samping memberikan potongan harga, perusahaan memberikan beban bunga pembiayaan yang lebih rendah. Longer payment terms, perusahaan yang menyediakan paket kredit jangka panjang agar pembeli mempunyai alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Yang keenam, warranties and service contract, itu perusahaan dapat mempromosikan penjualan dengan menambahkan jaminan pembiayaan yang lebih rendah atau membuat kontrak servis. Yang ketujuh, psychological discounting, menentukan harga artifisial yang tinggi dan kemudian menawarkan tabungan yang substantif. Di sini saya akan menganalisis strategi harga dari PT Samsung Electronics Indonesia. PT Samsung Electronics Indonesia adalah anak perusahaan dari Samsung. Sebagai pemimpin teknologi global, Samsung menawarkan peralatan rumah termasuk TV, monitor, lemari es, mesin cuci, serta produk telekomunikasi mobile utama seperti smartphone dan PC tablet. Samsung juga tetap menjadi penyedia utama komponen elektronik terpercaya seperti DRAM dan semikonduktor non-memori. Visi dari PT Samsung tersebut adalah komitmen untuk memimpin inovasi dalam teknologi, produk, dan solusi yang mengilhami masyarakat dunia untuk bergabung dengan aspirasi dalam menciptakan dunia yang lebih baik, yang penuh dengan pengalaman digital yang lebih kaya. Karena menyadari tanggung jawab sebagai pemimpin kreatif bagi masyarakat dunia, juga mengabdikan upaya dan sumber daya untuk menawarkan nilai-nilai baru kepada industri dan pelanggan sekaligus memenuhi nilai-nilai bersama dari karyawan dan mitra. Di Samsung Electronics ini ingin menciptakan masa depan yang semakin menarik dan menjanjikan bagi kita semua. Penilaian dari eksternalnya yaitu untuk melakukan penilaian eksternal, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai berbagai tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Strateginya yaitu adanya metode penetapan harga berbasis permintaan, yang digunakannya itu skimming pricing method, yang dimana perusahaan Samsung tersebut menetapkan harga tinggi pada produk yang baru diluncurkan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat.
Terus adanya metode penetapan harga yang berbasis laba, yang dimana target return on sales pricing. Perusahaan Samsung menetapkan harga yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Yang ketiga itu adanya metode penetapan harga berbasis persaingan atau customary pricing, yaitu penetapan harga Samsung yang ditentukan oleh faktor tradisi di zaman milenial saat ini. Untuk diskon harga dan potongannya memakai strategi quantity discount, yaitu pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam volume besar. Diskon ini memberikan insentif bagi pelanggan yang membeli lebih banyak dari satu penjual tertentu dan bukan dari sumber yang berbeda. Harga promosinya itu special event pricing, yaitu penjual mengenakan harga khusus pada saat atau peristiwa tertentu. Penilaian internalnya yaitu melalui struktur organisasi dapat diketahui fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penetapan staf, dan pengendalian. Selain fungsi manajemen juga terdapat fungsi pemasaran, akuntansi, produksi, penelitian, dan pengembangan atau R&D. Kesimpulannya ini yaitu Samsung sebagai perusahaan besar di bidang teknologi, khususnya vendor smartphone nomor 1 di Indonesia, terdapat berbagai strategi yang ditetapkan Samsung untuk mempertahankan posisi nomor 1 sebagai vendor smartphone yang sukses meraup pangsa pasar di Indonesia. Di antaranya 1. Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait. Ketiga, Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner. Yang keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi. Terima kasih.